Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Indriani dengan NIM 2001035 dari kelas Serang dengan prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan inti atom. Kita bisa mulai terlebih dahulu dengan struktur atom. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dipotong ataupun tidak dapat dibagi lagi. Konsep atom ini sebagai komponen yang tidak dapat dibagi pertama kali diajukan oleh para filsuf India dan Yunani, yaitu pada abad ke-17 dan ke-18. Para kimiawan meletakkan dasar-dasar pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa zat tertentu tidak dapat dibagi lagi lebih jauh atau menggunakan metode-metode kimia. Dan selanjutnya pada akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20, para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen-komponen subatom di dalam atom dan membuktikan bahwa atom tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dan prinsip-prinsip mekanika kuantum yang digunakan para fisikawan itu kemudian berhasil memodelkan suatu atom. Selanjutnya yaitu pengertian dari struktur atom. Struktur atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, kecuali pada hidrogen -1 yang tidak mempunyai neutron. Tak hanya itu, elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom yang terikat oleh gaya elektromagnetik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori atom. Teori-teori atom ini dibagi menjadi 4, yaitu ada teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini menyatakan bahwa setiap unsur tersusun dari partikel yang teramat sangat kecil, yang disebut juga dengan atom. Dan yang kedua, semua atom dari unsur yang sama adalah identik. Namun unsur atom yang satu berbeda dengan unsur atom yang lainnya. Dan yang ketiga, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain melalui reaksi kimia. Dengan kata lain, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan di dalam reaksi kimia. Dan yang terakhir, senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Selain itu, teori Dalton ini juga memberikan gambaran dengan model atom seperti dia itu menjelaskan bahwa model atom itu tampak seperti bola pecal atau model bola biliar. Gitu. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai teori atom Thomson. Pada tahun 1897, Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik ini, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub yang bermuatan positif.
Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson ini, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Pada abad 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menembakkan partikel alfa atau partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Ia menunjukkan bahwa sebagian besar partikel-partikel alfa tersebut menembus melewati lempeng emas. Namun, ada pula sebagian yang mengalami pembelokan bahkan terpantulkan. Hal ini mengacu pada kesimpulan model atom Rutherford, di mana yang isinya model inti, di mana dalam atom sebagian besarnya merupakan ruang kosong yang terdapat inti padat, pejal, dan masif bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Yang terakhir yaitu inti atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr atau biasa disebut dengan Bohr mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena mengenai penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api atau suatu tegangan listrik yang tinggi. Model atom yang ia ajukan ini secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda. Contohnya seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga dengan model tata surya. Menurutnya, setiap lintasan orbit elektron berada di tingkat energi yang berbeda, di mana semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi pula tingkat energinya. Dan lintasan orbit elektron ini sering juga disebut dengan kulit elektron. Itu terjadi ketika elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang dalam. Dan kemudian sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut. Terima kasih, itu tadi video penjelasan mengenai teori dan inti atom. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.